yang kita lakukan tentang masa yang ada dan bagaimana dan itu kita membentuk ini ada dari ini. Oke, saya mau sedikit para penonton. Jadi saya dari keluarga sederhana. Kalau dari orang tua saya kerja di petani, ibu saya pekerja. Terus saya memiliki saudara 4. Saya dari anak kedua. Jadi saya dari kecil pendidikan saya di sekolah dasar, maksudnya di sekolah menengah, dan juga di sekolah yaitu MA 51 Bidang Tersebut, belajar sekarang untuk kuliah di State Institute. Jadi pengalaman masa kecil saya yaitu melakukan keterbatasan biaya. Karena saudara saya banyak, maka orang tua saya sangat membagi-bagi untuk antar saudara saya. Jadi dia sempat untuk berhutang di sana kemari untuk membiayai saya dengan kebutuhan saya. Pernah suatu saat ketika ujian itu belum sempat membiayai, jadi harus jadi banyak hal yang waktu kecil saya sangat menentukan untuk memondokkan di sebuah pesantren, namun hal tersebut tidak terwujud. Ketepatan di dekat rumah saya itu ada sebuah pesantren kecil yaitu Syukur. Jadi saya tidak mau di situ, cuma saya hanya dimengajikan di pondok tersebut. Jadi ketika menjelang maghrib saya berangkat ke pondok, tapi saya besoknya sudah pulang, itu pagi hari sekitar setengah bulan, itu saya kembali ke rumah. Itu saya alami selama kurang lebih dari kelas 6 SD sampai saya lulus SMA. Ketika saya sudah lulus SMA, saya berhenti di situ. Saya lanjut untuk urusan saya di universitas dengan Allah bisa untuk saya juara. Tapi saya bukan untuk pondok belajar untuk saya sendiri. Saya bukan kelas 1, tapi saya di sana menjadi seorang penulis. Seperti itu. Itu. Yang kedua, akan tantangan selanjutnya yang kedua saya menjadi dan kita belajar dan mengenai Oke, selama pendidikan saya banyak hal yang menjadi hambatan dalam belajar selama ini, yaitu terutama waktu yang berpadat. Saya pulang sekolah itu setiap harinya sore sekitar jam 3 setengah 4. Juga saya untuk ngaji pagi di Universitas tersebut. Terus setelah itu saya kembali juga ke lagi. Setiap hari seperti itu. Jadi yang dalam kerja itu sebenarnya waktu yang berpadat. Dan saya ketika sekolah itu tidak menggunakan alat transportasi yang cepat seperti motor, tapi saya memakai sepeda motor, di mana jarak antara rumah saya dengan sekolah tersebut itu memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 20 menit seperti itu. Jadi ketika itu saya sering mengalami beberapa hal kesulitan, yaitu pernah saya melakukan sekolah karena pulang dari pondok sudah ada kesiapan, perjalanannya juga lama, naik sepeda hotel, dan itu saya juga pernah dihukum mengelilingi lapangan sebanyak 7 kali atau lebih, dan disuruh juga di halaman sekolah itu juga pernah. Itu saya alami ketika sanawiyah pernah, ketika aliyah itu juga pernah. Namun hal itu tidak membuat saya pantang mundur setelah saya lanjut, karena dengan itu saya menjadi tahu bahwa waktu itu adalah emas. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Setiap waktu itu memiliki arti sendiri. Jadi waktu itu saya tata dengan sebaik mungkin. Namun ketika itu saya tidak seperti itu, hanya satu lagi dua lagi di kepala saya, karena saya mengerti ini gimana sebenarnya.
suatu peristiwa yang membuat saya juga agak tertekan. Waktu itu pulang sekolah di Alia itu sudah sore, dan waktu itu cuaca juga gerimis, pulang kerja juga gerimis, dan saya mengendarai sepeda motor. Ketika itu pulang dari sekolah, saya lanjut untuk ngaji mading di Pondok Pesantren Asy-Syukur itu. Saya tidak mampir di rumah, saya langsung masih pakai seragam sekolah. Dan itu saya ketika mau masuk gerbang, masuk jalan gerbang pondok itu kan ada setelah jembatan itu ada seperti jurang itu. Saya hampir masuk ke itu, yaitu saya kepleset. Yaitu saya kepleset, sepeda saya jatuh, saya berhenti itu, dan itu hampir saja terjun dari jurang itu. Hampir saya tuh hampir terkena. Namun alhamdulillahnya saya tersangkut oleh sebuah pohon yang mana itu menyelamatkan saya. Jadinya tidak sampai jatuh dari jurang. Hanya catatan nyata sosok yang paling dijaga dan kemudian juga banyak yang dilakukan. Orang yang sangat berpengaruh ya, yang terutama itu adalah orang tua saya sendiri, yang dimana mereka sangat tak kenal lelah untuk mencarikan dirinya dalam pendidikan saya. Yang kedua yaitu guru-guru saya di Pondok Pesantren Asy-Syukur itu ada juga kiai ustaz-ustazah yang sangat melatih saya, mendukung saya. Mereka sangat penting dalam hidup saya. Hanya cara kita nilai atau prinsip untuk yang ada Ya, prinsip yang saya pegang itu dalam hidup saya adalah kesabaran. Jadi ketika kita diberikan cobaan apapun itu atau kesibukan apapun itu, kita harus sabar dalam menghadapinya. Jangan kita mundur, kita pasrah, kita tidak semangat bekerja. Kita tetap harus sabar, tapi harus tetap semangat dalam menjalani hidup. Saya yakin semua itu kesetaraan itu akan membuahkan hasil di masa depan. Pencapaian yang saya paling banggakan saat ini belum ada, namun saya semangat. Tapi saya bangga dengan diri saya karena saya memiliki jiwa semangat yang kuat. Pesan yang saya